Cek mic, cek 1 2 cek. Cek. Cek 1 2. Daring. Sudah kasih link untuk Ibu Dewi? Pak Fasyal? Udah. Cek 1 2 cek.
Ini kok nggak diganti kondomnya? Udah diganti nggak yang baru? Cek, 1, 2. Kamu di rumah aja, sambil terdidik untuk mengawasi pilkada, mencegah pelanggaran sambil mencegah penyebaran COVID-19, menegakkan demokrasi dari rumah saja. Sambil terdidik untuk mengawasi pilkada, mencegah pelanggaran sambil mencegah penyebaran COVID-19, menegakkan demokrasi dari rumah saja. Selamat datang dalam launching Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Daring. Kepada Bapak Muhammad Afifuddin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Pak Abhan. Yang kita hormati Pak Frid Edward Siregar, Koordif Hukum dan Humas. Bersama kita juga bergabung Ibu Ratna Dewi Petalolo dari Palu, Pak Bagja segera menyusul, Bapak Ibu sekalian, Pak Karo, Pak Kepala Bagian dan juga Bapak Ibu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia yang mengikuti kegiatan ini. Puji syukur Alhamdulillah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada sore yang baik ini kita semua bisa bersilaturahim, bertatap muka secara daring untuk melakukan apa yang kita sebut dengan gelar perdana atau pembukaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif secara daring. Ini adalah bagian dari inovasi sekaligus pengembangan dari bagaimana pengawasan partisipatif bisa kita lakukan dalam situasi sulit seperti saat ini. Karena sejatinya bentuk-bentuk pencegahan, sosialisasi, perekrutan kader pengawas adalah bagian dari apa yang kita sebut sebagai rekrutmen kader-kader yang nantinya menjadi kepanjangan tangan kita, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan juga Bawaslu Kabupaten Kota dalam melakukan pengawasan Pilkada 2020. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita berharap sekolah kader ini benar-benar akan menghasilkan kader-kader terbaik dengan jumlah pendaftar 20.665. Kita harapkan akan muncul kader-kader terbaik sebagai mitra Bawaslu yang pada saatnya akan menjadi relawan partisipatif. Sebagiannya juga bisa menjadi penyelenggara di masa yang akan datang. Kita berharap dukungan semua pihak untuk inovasi dan kreativitas kita dalam menggelar apa yang kita sebut dengan sekolah kader pengawasan ini, sekolah kader pengawas partisipatif ini, benar-benar mampu memunculkan, benar-benar mampu menghidupkan atau membumikan pengawasan di Republik yang kita cintai. Atas nama pengampu dan penanggung jawab di Divisi Sosialisasi, kami mengucapkan terima kasih atas support
semua pihak, Ketua Bawaslu, anggota Bawaslu, Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi se-Indonesia, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota se-Indonesia, Pak Kepala Biro, Pak Labayoni, Pak Kepala Bagian, Pak Faisal, Pak Maskur, Pak TA, yang tidak pernah tidur mengupdate jumlah peserta. Jadi setiap jam 12 malam jumlah peserta disampaikan ke saya hampir tidak percaya dalam hitungan hari tidak sampai seminggu peserta tembus 20.000 orang lebih. Sekali lagi terima kasih atas segala partisipasi sahabat Bawaslu sekalian yang sudah bergabung menjadi peserta sekolah kader pengawas partisipatif. Karena sifatnya daring, maka semua orang boleh bergabung. Semua orang boleh terlibat, boleh mendaftar. Tetapi nantinya seleksi adalah di bagian akhir. Jika proses pembelajaran tidak diikuti, maka akan ada proses di mana nanti ujian online atau daring ini juga akan dilakukan. Jadi proses seleksinya adalah di bagian akhir setelah masa pembelajaran secara online. Sekali lagi terima kasih atas segala dukungan. Semoga sekolah kader pengawas partisipatif ini benar-benar berjalan lancar seperti yang kita harapkan, dan kita juga berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga pelaksanaan pengawasan pilkada bisa kita lakukan dengan baik dan sesuai yang kita harapkan. Sekali lagi terima kasih. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, speech dari Bapak Rahmat Bagja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada yang terhormat Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Republik Indonesia, yang hadir di sini ada Pak Ketua, Pak Kordif, Pak Afif, Pak Fritz, dan juga saya. Dan juga kemudian ada di seberang sana, di seberang Pulau Jawa, tepatnya di Sulawesi Tengah, ada Ibu Dewi yang juga memantau hari ini dengan baik dari mulai tadi kita rapat sampai dengan sekarang. Teman-teman semua dan Bapak Ibu, Komisioner Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia dan juga teman-teman kader pengawas partisipatif, kami harapkan tadi sudah dibuka dan saya tidak bisa mengulangi kata-kata Pak Afif sebagai penanggung jawab. Maka saya menyambut teman-teman kepada era baru dari Bawaslu Republik Indonesia, dari mulai Bawaslu Republik Indonesia sampai dengan Bawaslu Kota. Kami menyambut teman-teman semua, kader pengawas partisipatif untuk ikut serta dalam berbagai acara nanti yang karena pada saat ini terjadi pandemi COVID-19, maka dilakukan secara daring. Dengan itu kami harapkan teman-teman aktif dalam melakukan mengikuti seluruh program yang ada, dan kami harapkan teman-teman akan menjadi kader pengawas partisipatif yang baik, dan teman-teman akan menyaksikan pola-pola dan juga pembelajaran Bawaslu Indonesia yang berbeda dengan Bawaslu sebelumnya, dan juga ada pola-pola pengawasan yang akan diberikan kepada teman-teman yang tidak pernah akan diberikan dalam bangku kuliah. Oleh sebab itu, ikuti seluruh program kader pengawas partisipatif dengan baik, dan kami harapkan teman-teman ke depan bisa menjadi baik komisioner maupun aparat sipil negara yang ada di Bawaslu Indonesia untuk menegakkan demokrasi. Terima kasih. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita dengarkan speech dari Bapak Fritz Edward Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati Ketua dan anggota Bawaslu, Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota, para Karo, Pak Sekjen, Pak TA,
kawan-kawan sekalian, saya mengatakannya calon kader pengawasan partisipatif. Kawan-kawan sekalian, hari ini Bawaslu melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif merupakan sebuah program nasional yang telah dicanangkan oleh pemerintah dan beberapa alumni telah dihasilkan hampir di seluruh provinsi yang ada. Kita melakukan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif secara daring tidak mengurangi kualitas daripada Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif yang ada. Kawan-kawan, kami mengucapkan terima kasih atas 20.600 sekian yang telah menjadi bagian daripada Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Ini sebuah kesempatan yang langka, kawan-kawan akan bisa bertemu dengan para tokoh nasional, kawan-kawan akan bisa dididik bersama-sama seluruh Indonesia. Ini adalah bagian kita bersama-sama untuk melaksanakan tugas pembelajaran kita. Bawaslu, bersama dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota, berusaha melakukan yang terbaik dengan sistem daring. Tentu saja nanti akan ada ujiannya, dan mari kita melakukan sesuatu di luar comfort zone kita. Saya yakin kita semua, baik di Bawaslu RI, Provinsi, dan Kabupaten Kota, serta kawan-kawan sekalian di Sekolah Kader Pengawasan, harus ekstra lebih dalam melakukan fungsi Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif ini. Tapi saya yakin pada saat niat baik kita disambut oleh kawan-kawan, saya yakin jalan akan dibukakan. Sehingga apa yang ingin dicapai, itu dapat tercapai baik oleh kita, serta kawan-kawan sekalian dalam peningkatan pengawasan partisipatif. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh peserta yang telah mendaftar. Terima kasih kepada seluruh fasilitator yang telah mendedikasikan dirinya untuk membuat modul, untuk mempersiapkan waktu, untuk menjadi bagian daripada Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Memang pandemi COVID-19 sedang melanda kita. Tapi saya percaya semangat untuk belajar, semangat untuk melakukan perubahan tidak berkurang daripada kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu di seluruh negeri, sebelum kita melakukan launching Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif, mari kita akan sapa Ibu Sri Kandi, anggota Bawaslu, Ibu Ratna Dewi Petalolo. Kami persilahkan untuk memberikan speech. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sejahtera untuk kita semua. Pak Ketua dan anggota Bawaslu RI yang saya cintai dan saya banggakan, dan terutama calon kader pengawas partisipatif dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan. SKPP daring ini adalah satu bentuk nyata bahwa Bawaslu tidak pernah tidur. Kami selalu melakukan inovasi, mengembangkan ide-ide kreatif dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Akses yang luas yang dibuka oleh Bawaslu untuk memberi kesempatan kepada siapapun untuk ikut sebagai calon kader pengawas partisipatif sejatinya harus dimanfaatkan dengan baik. Partisipasi teman-teman untuk mendaftar, kemudian terdorong untuk ikut kegiatan ini adalah satu bentuk nyata bahwa teman-teman peduli pada proses demokrasi di Indonesia. Kami patut menyampaikan terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian. Tentulah kerja-kerja keras yang sudah dilakukan oleh Bawaslu tidak akan memiliki makna apapun tanpa partisipasi dari calon peserta. Hadiran teman-teman dalam proses peningkatan kualitas demokrasi melalui SKPP daring ini tentu akan memberikan kontribusi besar untuk meningkatkan kualitas pemilu di Indonesia. Selamat belajar, manfaatkan waktu ini dengan baik, karena tidak semua orang punya kesempatan untuk ikut di dalam SKPP daring ini. Dan kesempatan yang baik ini tentu harus kita gunakan untuk menambah pengetahuan, untuk menambah pengalaman, sehingga ke depan kita bisa ikut terjun langsung dalam proses demokrasi di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu di seluruh negeri, mari kita melakukan launching Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif daring yang akan dilakukan oleh Ketua Bawaslu. Kepada Bapak Afhan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat malam bagi wilayah Indonesia Timur. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.
Yang terhormat Bapak Muhammad Taifuddin, selaku penanggung jawab dari SKPP ini, Koordif Pengawasan, Bapak Rahmat Bagja, Koordif Penyelesaian Sengketa, Bapak Fritz Edward Sirgar, Koordif Hukum, dan Ibu Ratna Dewi Petalo dari Palu, Koordif Penindakan, Pak Kepala Biro Pak Boy, Pak Kaba, Pak Faisal, dan Pak TA beserta tim AS. Dan tentunya yang kami hormati, kami banggakan Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi di 34 provinsi seluruh Indonesia, juga Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota di 514 Kabupaten Kota. Yang kami hormati pula para fasilitator atau tenaga pengajar dari SKPP ini, dan juga yang kami hormati barangkali bergabung dengan kami adalah para alumni ya Sekolah Kader Pengawasan periode-periode sebelumnya yang melalui melalui waktu itu konvensional ya bisa tatap muka. Dan tentunya rekan-rekan peserta kader pengawasan partisipatif yang semuanya ada di wilayah Nusantara ini yang kami hormati. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini Bawaslu dapat melaunching SKPP daring. Saya kira ini adalah untuk pertama kalinya dalam sejarah Bawaslu mulai 2008 sampai sekarang ada SKPP daring. Ini menunjukkan bahwa COVID-19 adalah bukan halangan untuk kami berkreasi, untuk kami tetap menjalankan program-program yang menjadi tanggung jawab kami. Salah satunya adalah Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif ini. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif ini menjadi program RWJMN bagi Bawaslu dan sudah dilaksanakan beberapa kali dan saat ini adalah yang sifatnya daring. Dan ini adalah hikmah di balik COVID adalah bahwa ternyata peserta paling banyak adalah pada waktu saat ini. Ada 20.600 sekian. Saya kira perlu kita apresiasi bersama atas kerja semua jajaran, ya baik di pusat, kemudian provinsi dan kabupaten kota. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kami, ada 2 target di dalam SKPP ini. Tujuan dalam jangka pendek adalah terbentuknya pengawas partisipatif, dan jangka panjang adalah bagaimana mendorong partisipasi seluruh masyarakat di dalam mengawal proses demokrasi. Khususnya di pilkada nanti yang akan kita laksanakan. Bapak yang hormati, tentu banyak hal yang barangkali kami tidak bisa memfasilitasi seluruh hal yang menjadi kebutuhan sekolah SKPP ini bagi peserta. Sekali lagi kami jadi mohon maaf apabila kami belum bisa maksimal memfasilitasi kegiatan SKPP ini. Namun demikian kami akan berupaya semaksimal mungkin. Ya. Karena ini adalah hal yang pertama kali kita lakukan SKPP melalui daring. Harapan kami adalah bahwa pasca nanti SKPP daring ini, para alumninya akan menjadi pion-pion akan menyebarkan virus-virus pengawasan di semua daerah ya untuk melakukan pengawasan pemilu ataupun pemilihan. Kebetulan 2020 ada pilkada di 270 daerah. Persoalan apakah nanti ini tunda 2020 atau 2021 kita menunggu ya lebih lanjut kebijakan dari penyelenggara KPU dan pemerintah dan DPR ya. Namun demikian bahwa harapan kami bahwa nantinya para alumni kader SKPP ini akan menjadikan pionir di daerahnya dan juga barangkali bisa bergabung di lembaga pemantau atau bisa mendirikan sebuah lembaga pemantau di daerah. Karena apa? Bahwa pilkada ada di daerah, maka dibutuhkan banyak partisipasi masyarakat. Kalau tidak mau menjadi formal sebagai lembaga pemantau, bisa juga sebagai pengawas partisipatif yang sama-sama keduanya akan membawa banyak manfaat bagi proses demokrasi ini. Yang sama-sama juga keduanya akan bisa bersinergi dengan kami.
Itulah harapan kami, mudah-mudahan dengan 20.600 sekian, nantinya akan berperan aktif ikut di dalam mengawasi pilkada atau pemilihan di daerahnya masing-masing. Dan harapan kami juga bahwa ada banyak hal materi atau topik yang menjadi bahan ajar, bahan pendidikan di SKPP ini. Kalau tidak salah ada 10 atau 11 bahan atau topik. Itulah yang akan nanti fasilitator sampaikan kepada seluruh peserta SKPP. Mudah-mudahan kawan-kawan semuanya sebagai calon peserta SKPP nanti bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Sehingga bisa memahami secara komprehensif apa itu pengawasan, apa itu pengawasan partisipatif, dan apa yang bisa dilakukan. Tentunya banyak hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk ikut serta dalam partisipasi pengawasan di pilkada ini. Bapak yang hormati, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada seluruh peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Mudah-mudahan kontribusi Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua, akan banyak bermanfaat dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf bila ada kekurangan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan ini resmi kami nyatakan dibuka Sekolah Kader Pengawas Partisipatif SKPP melalui daring. Dengan resmi kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh tampan para sang raja, tatapan hangat menyentuh asa. Indonesia, kamu di rumah aja, bersama kami menjaga demokrasi bangsa. Demikianlah acara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pimpinan, kita ada acara tambahan tiup lilin untuk ulang tahun Bawaslu ke-12. Sahabat Bawaslu, bertepatan dengan launching Sekolah Kader Pengawas Partisipatif SKPP Daring, kita juga sedang merayakan Hari Ulang Tahun Badan Pengawas Pemilihan Umum ke-12. Para pimpinan sebelum melakukan tiup lilin, mari kita memanjatkan doa untuk kebaikan Bawaslu ke depan. Pengharapan boleh diucapkan di hati masing-masing, Bapak-Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, baik yang di kantor Bawaslu maupun di kantor Bawaslu Provinsi dan juga Bawaslu Kabupaten Kota se-Indonesia. Kita sudah 12 tahun dan alhamdulillah hari ini dalam rangka ulang tahun Bawaslu yang ke-12 kita sekaligus meresmikan barusan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, inisiatif baru di usia baru ke-12 tahun. Marilah kita membaca doa untuk kebaikan Bawaslu, untuk kebaikan kita bersama, dan juga untuk musibah yang menimpa kita agar segera hilang, sehingga proses-proses demokrasi bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Doa akan saya pimpin dengan cara Islam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala ali haqqa qadri wa miqdaril azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa indal hisab. Allahumma ja'al fi awwal yaumina hadha salaha wa fi awsatina falaha wa fi akhirina najaha. Allahumma ja'al fi awwalina rahmah wa fi awsatina ni'mah wa fi akhirina maghfiratan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, Bawaslu hari ini sudah berusia 12 tahun. Usia yang sudah cukup matang. Maka berkahilah kami di Bawaslu. Lindungilah kami dalam menjalankan amanat konstitusi. Jadikanlah setiap hari-hari permulaan kami penuh dengan kebaikan. Dan jadikanlah setiap pertengahan hari kami penuh dengan keberkahan. Dan jadikanlah akhir dari setiap perjalanan kami penuh dengan kebaikan dan husnul khotimah. Ya Allah ya Tuhan kami, 12 tahun bukanlah usia yang mudah. Kami berharap pengawasan pemilu semakin baik. Kami berharap perlindungan-Mu atas segala yang kita lakukan berdasarkan amanat undang-undang. Ya Allah ya Tuhan kami, maafkanlah dosa-dosa kami, maafkanlah kekurangan-kekurangan kami. Tanpa bimbingan, tanpa petunjuk dari-Mu, kami tidak akan bisa melakukan apa-apa. Ya Allah ya Tuhan kami, hilangkanlah, hapuskanlah pandemi COVID-19 dari Republik Indonesia, sehingga bangsa ini bisa benar-benar menjalankan aktivitas, menjalankan ibadah, menjalankan proses-proses yang ada di negara ini dengan baik, dengan ridha-Mu, dengan kepastian-Mu, dan dengan bimbingan-Mu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.